Selamat datang guys di channel Berisot Berita Terhot. Sebelumnya agar diklik dulu tombol like, subscribe-nya ya guys, juga loncengnya agar selalu mendapat berita terupdate. Ada apa dengan keluarga Gen Halilintar yang belum juga kembali ke Indonesia? Spekulasi muncul saat Aurel Hermansyah mengatakan jika keluarga mertuanya akan menetap di Turki. Sebelumnya diberitakan Gen Halilintar sempat menetap di Malaysia, yang sempat membuat netizen geram. Mereka malah mengajak Aurel yang saat itu tengah hamil tua untuk bertemu di Turki. Tidak pernah pulang keluarga Gen Halilintar semakin menjadi pembicaraan. Seperti yang kita ketahui bersama, semua anggota keluarga Gen Halilintar masih tinggal di Malaysia. Kecuali Atta Halilintar dan Tarik Halilintar tinggal di Indonesia. Alasan keluarga Gen Halilintar ke Malaysia diketahui untuk berobat. Namun sampai saat ini keluarga Gen Halilintar belum pulang ke Indonesia, namun berniat menetap di Turki. Sejak Atta Halilintar menikah dan melahirkan seorang anak, mereka belum kembali ke Indonesia. Artinya sudah lebih dari 2 tahun Atta dan Tarik tidak bertemu orang tua dan saudara kandungnya. Atta sendiri pernah bercerita bahwa ayahnya harus tinggal di Malaysia untuk berobat. Namun tidak diketahui penyakit apa yang diderita ayahnya. Hal ini menimbulkan banyak prasangka mengenai nama keluarga Gen Halilintar. Banyak pihak menduga keluarga Atta tidak pulang karena ayahnya terlibat kasus. Oleh karena itu ia menghindari penyelidikan dengan melarikan diri ke luar negeri. Keraguan ini semakin diperkuat dengan berita bahwa keluarga Gen Halilintar akan pindah ke Turki. Hal ini diungkapkan langsung oleh Aurel Hermansyah saat dikunjungi Luna Maya. Terungkap masa lalu ayah Jenderal Halilintar Anovial Asmit diyakini terkait dengan organisasi terlarang. Sementara dulu banyak yang mengira enggan pulang ke Indonesia karena bermasalah dengan istri kedua Anovial Asmit. Bersumber dari hype.grid.id, ditelusuri, saat masih menjadi mahasiswa Fakultas Teknik Elektro Universitas Indonesia, Anovial memulai usaha kecil-kecilan dan berkembang bersama istrinya ke berbagai negara. Sebuah buku berjudul Pengembaraan Sang Duta Halilintar Muhammad Jundullah pun sempat jadi perbincangan. Buku itu karya Taufik Mustafa dan referensi buku Saifullah Fatah, teman konsultan politik Halilintar, saat konferensi berbicara sedikit tentang sosok ayah Atta. Pada tahun 1995 dia, Anovial Asmit, sedang berjualan karpet di rumahnya dibantu oleh istri dan temannya yang dulunya seorang penjual koran. Ketika saya bertemu dengannya lagi pada Oktober tahun 2002, dia memimpin jaringan bisnis global, tulis dalam buku tersebut. Perubahan Anovial dalam berpikir dan berpakaian terjadi setelah belajar dengan Syekh Ash'ari Muhammad Tamimi alias Abuya Ash'ari di Malaysia. Sejak saat itu Anovial juga mendapat nama baru Halilintar Muhammad Jundullah. Perubahan penting bagi saya bukanlah perubahan gaya berpakaiannya, jubah kerudung, tetapi cara dia berbicara dan topik yang dia pilih dalam percakapan. Kata Syekh Ash'ari atau Abuya adalah pendiri dan pemimpin Darul Arkam, sebuah organisasi keagamaan Islam yang berbasis di Malaysia. Anovial juga menjadi salah satu pendukung organisasi ini. Menurut berbagai sumber, penerimaannya sebagai tokoh Darul Arkam juga tercantum dalam buku Jejak Hizbut Tahrir Indonesia oleh Pusat Data dan Analisis Tempo. Ia bergabung dengan organisasi tersebut pada tahun 1989 dan menjadi ketua Darul Arkam untuk Jakarta dan Bogor. Hal ini juga membuat organisasi ini berkembang di Indonesia. Berbasis di Malaysia sejak 1968, Abuya Ash'ari telah menarik lebih dari 100.000 peserta dan tersebar di seluruh ASEAN, termasuk Indonesia. Gerakannya terfokus pada banyak bidang termasuk ekonomi. Pada dasarnya Darul Arkam mengorganisir jamaahnya untuk melakukan bisnis sesuai dengan syariah untuk mensucikan diri bagi Tuhan dengan menyumbangkan harta. Namun modal besar Darul Arkam dan jumlah anggotanya membuat pemerintah Malaysia meragukan gerakan tersebut, baik dari segi keyakinan maupun sarana politik dan kekuasaannya. Mengutip tulisan
Abdul Rahman Haji Abdullah dalam Pemikiran Islam di Malaysia, Sejarah dan Aliran. Sumber pokok penggerak Darul Arkam adalah semangat jihad atau pengorbanan hidup dan harta benda antara anggota atau pengikutnya. Orang dengan pendapatan stabil harus bersedia menerima pemotongan gaji hingga 10% per bulan, terkadang bahkan lebih. Maksud ajarannya adalah melalui proses mendidik hati atau jiwa para sufi lahir kebajikan di antara mereka sehingga yang kaya menjadi bank bagi orang kaya yang membutuhkan. Dalam perjalanannya ajaran Darul Arkam dianggap menyesatkan karena Abuya Ash'ari mengaku sebagai Bani Tamim atau pendamping Imam Mahdi. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Abuya mengaku pernah berdialog langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Ia percaya bahwa gurunya Syekh Syuhaimi adalah Imam Mahdi dan Ash'ari adalah penerus Syuhaimi. Darul Arkam juga dituduh mempersiapkan dan melatih 300 pasukan berani mati di Thailand. Atas dasar itu organisasi Darul Arkam resmi dilarang oleh Malaysia pada tahun 1994. Selain bertentangan dengan akidah sunnah wal jamaah, Abuya Ash'ari ditahan selama setahun kemudian diubah menjadi tahanan rumah dipindahkan ke Pulau Labuan hingga dibebaskan pada tahun 2004. Pada tahun 2002 Anovial kemudian menduduki posisi senior seperti Komisaris Utama PT Cahaya Timur, Perusahaan Terdaftar dan Perdagangan, Komisaris Utama PT Katrunada, Wisatawan, Ketua Group of Companies Hawariun, dan Direktur International Rufaka Corporation yang berasis di Malaysia. Dua perusahaan terakhir yang disebutkan adalah wajah baru, Darul Arkam. Berbeda dengan Darul Arkam yang berkonsep organisasi keagamaan dan berjemaah, Hawariyun dan Rufaka merupakan bisnis yang fokus pada bisnis dan dakwah. Dengan demikian pekerja harus menerima timbal balik berupa upah. Dan jangan khawatir, Darul Arkam tidak akan berdiri lagi, katanya. Anovial telah merambah ke bidang kegiatan lain seperti sekolah, klinik bersalin, apotek, puluhan outlet, studio rekaman, supermarket, impor dan ekspor, restoran, peternakan, konsultasi sumber daya manusia, event organizer, kafe, desain, kontraktor, bisnis hiburan, salon, industri rekaman, travel dan berbagai sektor bisnis di seluruh dunia. Mereka menjalankan bisnis dengan 3 strategi, yaitu bisnis fardu kifayah, produk wajib yang dibutuhkan masyarakat, bisnis komersial dan bisnis strategis. Seperti yang diakui Anovial dan Lenggogeni Faruk, cakupannya mencakup semua dari Australia, Jerman hingga Prancis. Secara nasional ia juga telah mengembangkan operasinya di semua sektor. Misalnya di bidang budaya, Halilintar mendirikan kelompok nasyid Katrunada dan menghasilkan album rekaman. Di bidang pendidikan ia membangun sekolah cinta Tuhan. Siswa tidak menerima ilmu guru bahkan tidak dibayar. Setiap guru juga tidak mendapat perlakuan istimewa dengan gaji yang tinggi, tetapi dihimpun untuk berjuang mengemban tugas sebagai duta Tuhan di bidang pendidikan agar keindahan pengalaman syariat Tuhan dalam pendidikan dijunjung tinggi.